Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke teman-teman, hari ini aku akan bikin review lagi, yaitu tentang perawatan untuk rambut yang habis di smoothing. Jadi ini perawatannya apa aja sih untuk rambut yang habis di smoothing? Karena ada pertanyaan buat aku, yaitu kayak gini. Aku nanti akan jelasin lebih detail tentang itu teman-temannya, dan aku akan ngasih lihat ke kalian apa aja produk yang aku pakai selama aku smoothing. Ini adalah produk-produk yang aku pakai selama aku setelah aku di smoothing sampai sekarang, dan mungkin beberapa bulan lagi, kayak 2 bulanan lagi, aku akan ganti produk rambut karena rambut aku sudah dalam masa transisi. Nanti aku juga bakal ngeliatin sama teman-teman semuanya di video selanjutnya aja. Oke. Dan teman-teman, kayak gila banget sih ya kalau soal rambut keriting. Kalian itu antusiasnya tinggi banget sampai aku tuh ngerasa kayak ditagi-tagi utang gitu teman-teman kalau soal konten tentang rambut keriting. Tapi teman-teman ya, sekali lagi, untuk bikin konten tentang rambut keriting aku itu nggak bisa bikin sembarangan karena aku perlu banyak hal yang perlu aku lakukan dulu. Kayak misalnya aku harus belajar dulu, terus aku harus mencari banyak referensi di Google, di lainnya juga. Dan review yang aku buat ini sesuai dengan pengalaman aku, karena kalian tahu aku bukan ahli pakar rambut. Jadi semua konten tentang rambut keriting yang aku jelaskan ke kalian itu yang pertama berdasarkan pengalaman aku, dan yang kedua berdasarkan ilmu yang aku dapat, dan yang ketiga berdasarkan apa dari pengalaman orang yang ada di Google. So teman-teman, biar nggak makin panjang waktunya, let's start. Jadi teman-teman, yang akan aku bahas kali ini adalah tentang perawatan untuk rambut yang habis di smoothing. Apakah ada bedanya sih kak perawatan untuk rambut yang sebelum di smoothing dengan rambut yang habis di smoothing? Untuk perbedaannya jelas ada teman-teman ya, tapi menurut aku tidak banyak. Rambut kalian sebelum di smoothing itu pasti rambut kalian adalah rambut yang bergelombang atau rambut yang keriting, ikal. Jadi rambut kalian dari tekstur yang keriting kemudian di smoothing, otomatis rambut kalian itu akan berubah teksturnya. Dan dengan berubah teksturnya itu pun biasanya porositas rambut pun itu juga akan berubah. Biasanya teman-teman yang rambutnya keriting itu punya rambut dengan porositas yang rendah, dengan porositas yang tinggi ya. Jadi rambutnya high porosity. Untuk rambut-rambut yang keritingnya tipenya yang 3C sampai 4 gitu ya, yang keritingnya bener-bener terdefine banget, itu biasanya rambutnya adalah rambut yang high porosity. Dan kemudian di smoothing itu rambutnya akan berubah tekstur, jadi lurus, jadi berkilau, jadi bener-bener yang licin banget. Itu biasanya porositas rambutnya berubah menjadi low porosity. So untuk perawatannya sendiri pasti juga akan berubah, karena rambut yang tipenya high porosity dan juga low porosity perawatannya pun tidak sama teman-teman. Nah biasanya rambut-rambut yang smoothing seperti ini atau rambut-rambut yang lurus itu biasanya akan lebih cocok menggunakan produk-produk yang berbahan dasarnya itu ringan atau yang gampang diserap oleh rambut kalian. Karena rambut yang porositasnya rendah atau low porosity itu dia susah untuk menyerap produk apabila tekstur dari produk tersebut itu tebal atau yang thick gitu, kayak tebal banget sehingga susah untuk diserap sama rambut. Tapi kalau produk yang kalian pakai itu teksturnya ringan, dia lebih cair, dia lebih encer, itu lebih mudah untuk rambut yang tipenya low porosity atau rambut-rambut yang smoothingan itu akan lebih mudah menyerap dari bahan-bahan produk yang kalian pakai. Produk apa aja sih yang aku pakai setelah aku smoothing? So yang pertama adalah shampoo teman-teman. Aku ganti sampo yang biasanya aku pakai sampo yang ada di Indomaret, yang ada di drugstore, itu aku ganti jadi sampo non sulfate, yaitu tada, aku pakai dari brand Rose sulfate free shampoo. Sebenarnya kalian nggak harus pakai shampoo dari brand ini, kalian bisa pakai shampoo dari brand manapun asalkan dia tidak mengandung sulfate. Kenapa? Karena sulfate itu sebenarnya sangat keras ya, dia sangat harsh untuk rambut kalian. Apalagi kalau rambut kalian itu habis di smoothing, itu kan biasanya rambut akan mengalami kerusakan dari akibat
bahan kimia yang kalian pakai dan juga catokan yang kalian pakai ketika smoothing. Jadi aku mengganti shampoo aku ke shampoo yang non sulfate dari brand Rose. Untuk aku sendiri, aku suka banget sama shampoo ini. Kenapa? Karena shampoo ini cukup bagus untuk membersihkan rambut aku dari kotoran-kotoran yang menumpuk. Jadi ketika aku pakai shampoo-nya gitu teman-teman, dia tuh kerasa bersih gitu loh. Dia hampir mirip seperti shampoo-shampoo yang pada umumnya ada di drugstore, karena biasanya sampo-sampo kayak gitu kan rasanya bersih banget. Aku udah pernah nyobain sampo-sampo yang selain ini, sampo non sulfate, tapi rasanya tuh kayak masih ada minyak di kepala aku dan kayak nggak bersih gitu teman-teman. Tapi setelah aku pakai shampoo dari Rose ini tuh aku ngerasanya kayak bersih banget rambut aku, padahal sampo ini tidak mengandung sulfate atau tidak mengandung SLS dan SLES. Kemudian perawatan yang kedua adalah ini, tada, shampoo juga teman-teman, dan ini adalah shampoo yang ada di Indomaret atau di drugstore. Mungkin kalian bingung, loh kok samponya ada dua sih kak? Iya teman-teman, jadi aku tetap pakai shampoo yang berbahan SLS seperti ini. Ini di ingredientnya dia menggunakan sodium laureth sulfate, dimana ini adalah kandungan yang cukup keras untuk rambut kalian ya kalau dipakai di rambut. Aku pakai ini nggak sering-sering teman-teman, jadi aku pakai ini hanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali ya. Tujuannya apa sih aku masih pakai sampo ini? Tujuannya adalah untuk membersihkan penumpukan produk dan juga kotoran-kotoran yang ada di kepala aku. Karena biasanya teman-teman untuk sampo yang non sulfate dia itu kemampuan untuk membersihkannya itu kurang. Jadi kalau kalian pakai banyak produk, misalnya seperti kalian pakai hair oil di kulit kepala kalian, terus kalian pakai berbagai macam produk-produk rambut, masker, atau conditioner, itu di rambut kalian itu akan terjadi penumpukan produk ya, kayak namanya tuh build up gitu. Jadi produk-produknya itu akan menumpuk di kulit kepala kalian. Dan sampo seperti ini yang non sulfate itu biasanya belum mampu untuk membersihkan yang benar-benar bersih. Jadi aku pakai sampo inilah, SLS, untuk membersihkan semua penumpukan yang ada di rambut aku. Tapi aku pakai ini cuman 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Selanjutnya produk perawatan yang aku pakai adalah, tada, ya, masker dari Macarizo. Aku selalu nyebut ini udah dari zaman dulu teman-teman, dari zaman aku jelasin tentang story hair journey-nya aku selalu nyebut ini sampai sekarang. Ini yang aloe dan melon extra. Kalau dulu, yang zaman dulu aku pakai yang kiwi, itu juga sama bagusnya, teksturnya juga sama ringannya. Untuk yang si melon ini sendiri, dia teksturnya juga ringan teman-teman. Ini tekstur yang mudah diserap untuk rambut yang jenisnya low porosity. Untuk Macarizo yang satunya, yang ini ya, yang ini aku pernah coba dan ini terlalu berat untuk rambut aku. Jadi ini masker Macarizo yang ini lebih cocok untuk dipakai rambut yang tipenya adalah high porosity. Untuk rambut yang low porosity itu bagusnya masker yang kiwi atau yang melon ini. Untuk aku pribadi aku lebih suka yang melon sih, karena pas aku udah pakai itu kerasa lembut, kerasa nyaman banget untuk di rambut aku. Ini kayak lembut terus halus gitu teman-teman. Terus teman-teman mungkin dari kalian ada yang menanyakan mana kondisionernya, apakah kakak pakai kondisioner atau enggak? Jawabannya adalah tidak teman-teman. Untuk aku pribadi, perawatan setelah rambut kita di smoothing itu aku tidak menggunakan kondisioner. Kenapa? Karena aku sudah menggunakan masker ini sebagai pengganti kondisioner teman-teman. Karena untuk aku pribadi, kalau aku pakai kondisioner terus aku pakai masker ini, itu jadi semakin dia terlalu too much gitu ya. Dia perawatannya terlalu berlebihan, sehingga malah menimbulkan efek di rambut aku jadi cepat berminyak dan juga cepat lepek. Karena apa? Karena
produk yang kita pakai itu terlalu berlebihan untuk rambut kita. Rambut yang low porosity itu tidak perlu banyak menggunakan produk perawatan. Ya pakai secukupnya, asalkan dia bisa diserap dengan baik, itu udah bagus. Kalau udah terlalu too much, itu malah jadinya dia akan build up dan dia akan mudah berminyak dan juga lepek rambutnya. So untuk perawatan rambut smoothing ini aku skip kondisionernya, aku nggak pakai kondisionernya dulu, tapi aku pakai masker sebagai pengganti kondisioner. Habis sampoan terus aku pakai masker ini, didiamkan dulu. Kadang aku diamkan sampai 1 jam. Kalau udah 1 jam baru aku bilas teman-teman maskernya. Setelah aku bilas maskernya baru aku pakai perawatan yang selanjutnya. Terus teman-teman, ketika kamu pakai maskernya, aku saranin kalian untuk pakai heat cap gitu ya, kayak yang membuat masker itu bisa terserap dengan baik. Karena rambut yang low porosity atau rambut yang smoothing itu kan biasanya kutikulanya rapat ya, jadi dia perlu memerlukan heat untuk membuka kutikula sehingga produk yang tadi dipakai, masker-maskernya itu bisa terserap dengan baik di rambut kalian gitu teman-teman. Kalau untuk aku sendiri, aku memang tidak menggunakan heat karena yang pertama memang aku nggak ada heat untuk di sini, jadi aku cuman tutup rambut aku pakai shower cap. Kalau udah baru nanti ditutup pakai kain. Kalau memang teman-teman belum punya heat atau pemanas untuk di kepala gitu, kalian ya tidak perlu. Selanjutnya adalah ini hair oil yang aku pakai dari brand Sahaja Organics. Ini bahan dasarnya adalah coconut oil atau minyak kelapa ya. Jadi kadang-kadang aku pakai ini untuk kulit kepala aku. Sebetulnya aku kurang tahu sih ya, apakah ini boleh dipakai di kulit kepala atau enggak. Karena ini sebetulnya fungsinya adalah untuk menghilang atau mengurangi frizz yang ada di rambut keriting kita. Tapi karena aku baca komposisinya di sini, dia tuh cuma memakai bahan dasar pure coconut oil, kemudian ada vanilla fragrance oil, kemudian ada sandalwood fragrance oil dan juga vitamin E. Jadi dari bahannya ini semuanya oil, dan oil-oil ini tuh aman untuk kulit kepala dan juga rambut ya. Jadi aku pakai minyak ini untuk di kulit kepala aku kalau pada saat aku perlukan. Tapi sejujurnya aku tuh pernah punya hair oil yang bagus banget. Itu aku bikin sendiri hair oil itu teman-teman. Itu juga dari bahan coconut oil yang aku campur dengan bunga sepatu dan juga daun sepatu. Itu gila sih, itu bagus banget. Dan itu yang menumbuhkan rambut-rambut aku yang di bagian depan itu banyak banget rambut baru tumbuh, terus rambut aku juga lebih tebal dan kulit kepala aku juga jadi lebih sehat. Jadi kalau misalnya teman-teman punya hair oil apapun jenisnya yang memang itu bagus untuk kepala, karena menurut aku tidak semua minyak itu bagus untuk kulit kepala ya. Jadi kalian searching dulu apa aja sih minyak yang baik untuk kulit kepala kalian, itu kalian pakai. Dengan perawatan untuk kulit kepala kalian teman-teman, itu juga bisa membantu kulit kepala kalian sembuh setelah kalian melakukan smoothing. Kalian bayangin ya, waktu kalian smoothing itu kan produk-produk bahan kimia yang ada di rambut itu kan juga diserap sama kulit kepala, dan itu yang membuat rambut kalian nanti akan cepat beruban. Tapi kalau kalian melakukan perawatan untuk kulit kepala kalian, itu akan mengurangi hal tersebut teman-teman. Jadi akan mengurangi kerusakan dari kulit kepala. Nanti rambut kalian yang tumbuh itu juga rambut yang sehat, terus akan menghambat pertumbuhan uban yang cepat gitu ya. So ya, hair oil itu juga sangat penting untuk perawatan kulit kepala kalian. Untuk pemakaian hair oilnya sendiri itu biasanya aku sebelum keramas ya. Jadi kalau kalian mau keramas besok, itu kalian malamnya kalian pakein dulu minyak di rambut kalian, bisa hot treatment oil atau kalian tinggal pakein aja. Kalian tidak perlu panasin minyaknya juga nggak apa-apa. Atau kalau kalian mau panasin minyaknya supaya bisa diserap lebih cepat di kulit kepala ya silahkan, itu bebas ya. Tapi untuk aku sendiri karena aku mager ya, itu biasanya aku pakainya malam-malam. Kalau misalnya besok aku mau keramas, malamnya aku udah pakai minyak, udah aku campur, terus aku pijat-pijat kulit kepala aku. Setelah itu aku tutup rambut aku pakai kaos dengan bahan dasar katun. Kemudian
aku diamkan dan aku pakai tidur, besoknya baru aku keramas teman-teman. Perawatan yang terakhir yang aku pakai adalah hair serum teman-teman, yaitu tada, ini adalah hair spray serum dari brand Rose. Ini oh my god, ini best of the bestnya. Aku suka banget sama serumnya. Ini udah tinggal sedikit teman-teman, dan ini aku irit-irit karena aku mau bikin video sama kalian. Jadi ini gila sih, ini bagus banget. Waktu rambut aku keriting pakai ini bagus, dan waktu rambut aku di smoothing pun lurus pakai ini bagus juga teman-teman. Jadi dia ini fungsinya adalah untuk anti frizz, silky shine, dan soft feel. Tapi untuk aku pribadi dia itu memang bikin rambut aku tuh jadi lebih terlihat ya, terlihat sehat, terlihat lembut, dan juga terlihat jatuhnya itu ya jatuh lembut gitu teman-teman. Jadi kayak jatuhnya tuh kayak rambut aku sehat gitu. Walaupun aku sendiri kurang paham ya apakah dia memang bisa menyehatkan rambut aku atau dia cuma sekedar untuk membuat rambut aku terlihat sehat. Aku kurang paham sih di situ. Tapi untuk aku pribadi aku suka banget sama serumnya, karena untuk rambut yang di smoothing pun ini juga bisa bikin rambut aku jadi kelihatan lembut, kelihatan wangi, baunya wangi, enak banget, terus terlihat sehat gitu teman-teman. Jadi aku selalu pakai ini. Itu teman-teman untuk produk perawatan yang aku pakai ketika rambut aku setelah di smoothing ya. Jadi di sini kalau teman-teman notice ada beberapa produk yang aku tidak pakai, yaitu yang pertama tadi aku sebutin adalah conditioner. Kemudian produk yang tidak aku pakai adalah styling produk atau styling produk, yaitu produk-produk yang memang dia digunakan untuk menstyling rambut keriting, misalnya dari gel atau dari mousse atau dari krim. Ini juga dari brand Rose teman-teman. Ini juga dari brand Rose. Ini adalah salah satu styling produk dengan berbahan dia berbahan dasar krim. Jadi dia tuh bentuknya krim. Dia digunakan untuk membuat rambut kita menjadi terdefinisi. Nah karena sekarang rambut aku juga udah lurus, udah smoothingan, jadi aku tidak memakai ini lagi. Kita skip styling produk. Terus yang tidak aku pakai lagi adalah berbagai jenis masker yang DIY gitu, yang kita handmade sendiri, kita bikin sendiri untuk dipakai masker di rambut. Itu juga aku udah nggak lakukan lagi setelah rambut aku di smoothing, karena hanya dengan menggunakan masker ini aja, masker Macarizo ini udah cukup banget untuk perawatan rambut yang di smoothing. Jadi aku udah nggak pernah lagi bikin-bikin masker misalnya dari pisang atau dari alpukat atau dari buah-buahan atau dari apapun itu yang DIY. Aku udah nggak bikin lagi, aku udah nggak pakai itu lagi gitu teman-teman. So aku rasa itu aja sih teman-teman produk-produk perawatan yang aku pakai setelah aku smoothing rambut. Jadi itu aja produknya, nggak terlalu banyak, nggak sebanyak seperti rambut aku yang keriting kemarin. Cuman aku harus konsisten dalam merawat rambut. Aku harus selalu menggunakan produk-produk ini setelah keramas, jadi aku nggak pernah skip ya, kecuali hair oilnya, karena hair oil kadang aku juga nggak selalu pakai setiap kali mau keramas ya, bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk hair oilnya. So oke teman-teman, aku rasa itu aja ya review aku kali ini. Semoga review ini bisa bermanfaat, bukan review, video ini ya, konten ini, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu lagi di konten aku yang selanjutnya.